Perkenalkan, nama saya Andika Tiansa dengan NIM 2103411000033 dari kelas C. Sebelumnya saya mau praktek atau praktikum kimia dasar tentang materi asam basa dan pH larutan dengan mata kuliah kimia dasar. Nama dosen pengampu sendiri Bu Aringgiri dari Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Sebelumnya saya mau mempresentasikan atau memberitahu tentang alat dan bahannya. Yaitu alatnya cuma ini sedotan sebagai pengganti pipet tetes karena mohon maaf saya tidak punya pipet tetes, dan gelas-gelas atau cawan ini untuk sebagai wadah. Bahannya sendiri ada larutan cuka, ini ada larutan jeruk nipis, ini ada sitrun, obat berdamak, sabun mandi, deterjen, ini air kran dan larutan garam. Sebelumnya saya mau menjelaskan satu ini dari bahannya. Yang pertama larutan cuka. Larutan cuka ini berasal dari atau bersifat asam. Yang kedua ada apa ini? Larutan jeruk nipis. Larutan jeruk nipis karena rasanya asam, berarti di situ larutan jeruk nipis bersifat asam. Yang ketiga ada sitrun. Sitrun ini juga berasal dari asam sulfat. Nah, karena berasal dari asam sulfat tadi, larutan sitrun ini bersifat asam. Yang keempat ada obat berdamak. Obat berdamak ini bersifat basa. Yang kelima ada sabun mandi. Sabun mandi ini sebenarnya dari dulu bersifat basah. Yang keenam ada deterjen. Semua pasti tahu kalau deterjen ini sudah bersifat basah juga, sama seperti sabun mandi ini. Yang ketujuh ada air kran. Air kran ini tidak bersifat asam dan tidak bersifat basah. Dia bersifat netral karena dia tidak punya unsur asam dan unsur basah. Yang terakhir ada garam. Garam pasti sudah tahu kalau garam itu mempunyai senyawa NaCl, yaitu bersifat netral. Alasan mengapa asam cuka ini bersifat asam, karena kan asam cuka merupakan satu asam karboksilat paling sederhana. Kenapa asam cuka ini bersifat asam, yaitu karena asam cuka merupakan salah satu asam karboksilat paling sederhana. Selain asam format, larutan asam cuka selain air merupakan sebuah asam lemah. Artinya hanya terdisosiasi sebagian menjadi ion H+ dan CH3COOH. Yang kedua, mengapa larutan jeruk nipis bersifat asam? Yang karena sudah banyak yang sudah tahu jeruk nipis itu rasanya masam. Jeruk nipis rasa masam karena mengandung asam sitrat di dalamnya, mengantarkan arus listrik. Jika dilarutkan akan melepaskan ion hidrogen. Yang ketiga yaitu asam dari larutan sitrun. Larutan sitrun mengapa bersifat asam? Dikarenakan larutan sitrun terdapat suatu komposisi yang berasal dari asam sulfat. Yang keempat, mengapa obat mak bersifat basa? Obat mak bersifat basa sehingga dapat menetralkan asam lambung. Lewat aktivitas tersebut kita menyadari bahwa ternyata asam dan basa merupakan hal yang dekat dengan keseharian mereka. Dan mengenali sifat asam dan basa suatu senyawa, kita dapat mengetahui dan merasakan manfaatnya untuk kehidupan kita.
Yang kelima, mengapa sabun mandi bersifat basah? Semua pasti sudah mengetahui sabun mandi tidak mempunyai rasa masam. Sabun merupakan bahan pencuci atau penghilang kotoran yang dibuat dengan reaksi kimia antara basa, natrium atau kalium dengan asam lemak dari minyak nabati atau hewani. Sabun merupakan garam alkali dari asam lemak suhu tinggi sehingga akan dihidrolisis parsial oleh air. Oleh karena itu, larutan sabun mandi dalam air bersifat basah. Yang keenam yaitu larutan deterjen. Semua pasti sudah mengetahui juga larutan deterjen tidak ada rasa masam. Larutan sabun atau deterjen bersifat basah sebab mengandung senyawa basah seperti stearat dan gliserol. Contoh asam adalah air rasen jeruk yang bersifat asam sebab mengandung asam sitrat, yaitu mengandung asam organik yang memiliki rumus senyawa C6H8O7. Yang ketujuh yaitu air keran. Pasti teman-teman sudah tahu air keran tidak memiliki rasa masam dan tidak mengandung basa. Air keran itu bersifat netral karena dia tidak memiliki sifat asam atau basa. Yang kedelapan, yang terakhir, larutan garam. Larutan garam di kimia sudah tertera jelas, yaitu senyawa NaCl yang bersifat netral. Oleh karena itu, larutan garam tidak bersifat asam dan tidak bersifat netral. Jika dibandingkan dengan jurnal, menurut jurnal Wibowo dan Ali tahun 2019 melalui jurnal Edukasi Elektro menyatakan bahwa pH adalah jumlah konsentrasi ion hidrogen H+. Pada larutan yang menyatakan tingkat keasaman dan kebasaan yang dimiliki pH merupakan besaran fisik dan diukur pada skala 0 sampai 14. pH kurang dari 7 larutan bersifat asam, pH lebih dari 7 larutan bersifat basah, pH sama dengan 7 larutan bersifat netral. Pengukuran pH biasanya dilakukan dengan menggunakan pH meter. Pengukuran dengan memanfaatkan pH meter adalah pengukuran pH pada larutan mesin pencuci film radiografi. Pada kesimpulan pada praktikum hari ini yaitu asam. Asam adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ yang mengakibatkan memiliki pH di bawah 7 dan memiliki rasa masam. Yang kedua yaitu basa. Basa merupakan larutan yang memiliki pH lebih dari 7. Sifat basa adalah licin. Jika dilarutkan dalam air, rasanya juga pahit. Pada intinya, larutan basa itu memiliki rasa pahit dan bersifat licin jika dalam air. Netral yaitu larutan netral adalah larutan yang tidak bersifat asam dan tidak bersifat basah. Larutan netral itu larutan yang tidak terkontaminasi oleh sifat asam dan sifat basah, tidak memiliki rasa masam, tidak memiliki rasa pahit, seperti itu. Sekian video praktikum dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau gugup kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.